Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala aydan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat, mari kita semua meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya meneburkan benih-benih rahmat kasih sayangnya kepada kita. Tiada hentinya dalam 24 jam. Salawat dan taslim mari kita kirimkan ke hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah banyak menorehkan contoh suri tauladan dalam sejarah hidup beliau. Bagaimana kita dalam bermasyarakat, bagaimana kita mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam keluarga, di dalam masyarakat kita, menjadi warga negara yang baik, yang taat kepada pemerintah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang diberikan oleh panitia pada kesempatan kali ini adalah istikharah dan musyawarah dalam
setiap masalah. Tetapi saya menitik beratkan kepada musyawarah dalam setiap masalah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diakui, harus memang disadari bahwa tidak ada satupun di antara kita manusia hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki masalah di dalam kehidupannya. Kita memiliki masalah kita sendiri-sendiri, dan itu adalah sunnatullah. Sunnatullah itu kalau kita membuang sebuah benda ke atas, maka sunnatullah pada akhirnya setinggi apapun kita lempar ke atas, pada akhirnya toh akan jatuh ke bawah. Dari sisi ilmu biologi mengatakan ilmu sesuai dengan daya gravitasi, tetapi dalam pembicaraan agama kita itu dah sunnatullah. Kita memiliki masalah kita masing-masing, itu diterima atau tidak. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara keinginan tak, harapan tak dengan kenyataan yang ada. Kita menginginkan A yang terjadi, tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah B, dan itu adalah masalah. Masalah-masalah yang dihadapi oleh kita hamba Allah Subhanahu wa taala itu pun bertingkat-tingkat skalanya. Ada masalah yang lingkupnya itu skala dalam keluarga. Ada skala lingkungan. Ada juga yang lebih tinggi, skala tingkat desa, kabupaten, dan seterusnya. Dalam ruang lingkup skala keluarga, ya mungkin ada di antara kita yang setelah tamat SD anaknya, bapaknya menginginkan anaknya supaya lanjut di pesantren tahfizul Quran, tetapi anaknya menolak, tidak mau. Saya tidak mau lanjut di pesantren tahfiz karena tidak mau dipanggil ustaz. Ternyata ada juga anak-anak yang malu-malu dipanggil ustaz. Di keluarga yang lain ada juga masalah yang berbeda, memiliki seorang gadis, dan pada saat yang bersamaan ada 3 orang laki-laki yang datang melamar, laki-laki yang baik. Ada tentara, ada polisi, ada staf di bank. Bapaknya menginginkan menerima tentara karena menginginkan ada yang mendidiknya di bidang kedisiplinan. Ibundanya lain juga menginginkan polisi yang menjadi menentunya karena hal tertentu. Anak gadis itu sendiri memilih, saya mau yang pegawai bank karena gagah dan seterusnya. Banyak permasalahan-permasalahan yang kita miliki sendiri dalam keluarga kita. Permasalahan di tingkat lingkungan juga ada. Dalam sebuah pembangunan masjid, seorang tokoh mengatakan, nanti catnya ini kita punya masjid, kita cat warna kuning karena karpet yang kita pakai di dalam di masjid itu sumbangan dari partai itu. Maka kita menghargai apresiasi dengan cat warna kuning. Dan tokoh yang lain mengatakan tidak, harusnya warna hijau karena hijau itu adalah warna yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan seterusnya dan seterusnya. Permasalahan itu hadir di setiap lini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang masalah, para nabi pun diuji. Jangankan kita, kaum muslimin itu selalu siap untuk menerima ujian. Karena memang sudah sejak awal
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan bahwa saya ini beriman, lalu mereka mengatakan tidak akan diuji? Oh, tidak begitu. Kapan kita mengakui diri kita beriman? Mulai dari A sampai Z harus persiapkan diri kita bahwa kita ini siap untuk diuji dengan segala permasalahan keduniawian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jangankan kita ini, pembesar-pembesar agama yang telah mendahului kita, tokoh-tokoh agama, para ulama, bahkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala juga diberikan ujian permasalahan dalam kehidupan mereka. Tanlah misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah diuji dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya. Kita biasa mendengar peristiwa yang dikenal dengan istilah hadisul ifki, peristiwa pembohongan, pemutarbalikan fakta. Jadi suatu saat Rasulullah SAW pulang dari peperangan. Jadi setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah itu namanya ghazwah. Ada salah satu istrinya beliau yang mengikuti beliau, jadi diundi. Pada saat peperangan itu Aisyah radhiyallahu anha yang naik undiannya untuk mengikuti Rasulullah dalam peperangan. Setelah pulang dari peperangan, dalam perjalanan rombongan ini singgah istirahat. Di tengah malam buta, Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada pembantunya untuk ditemani pergi buang hajat. Maka diantarlah agak di tempat yang agak jauh. Setelah itu diantarlah kembali ke tandunya. Jadi ada tandu yang dibuat di atas puluh unta. Setelah sampai di tandunya, Aisyah radhiyallahu anha memeriksa badannya dan ternyata beliau kehilangan gelangnya, gelang emas. Maka beliau pun beranjak meninggalkan tandunya ke tempat yang tadi di mana beliau buang hajat untuk mencari kalungnya. Lama mencari, setelah ditemukan beliau pun kembali ke tandunya. Dan setelah tiba di tempat itu, semua rombongan telah meninggalkan tempat itu. Apa yang terjadi? Beliau menunggu dan tertidur di tempat itu. Di pagi harinya datanglah seorang sahabat yang merupakan ekornya pasukan yang berangkat memang di akhir pasukan, namanya Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwan, mendapati Aisyah istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah terbangun dari tidur. Az-Zakwan ini turun dari untanya dan tidak ngomong sedikit pun. Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan, dan turun dari untanya. Aisyah paham dan langsung naik unta. Az-Zakwan kemudian Al-Mu'attal menuntun untanya itu dan mendapati rombongannya Rasulullah SAW. Ketika masuk di kota Madinah, terjadi desas-desus yang mengatakan bahwa Aisyah selingkuh. Ternyata rumah tangganya Rasulullah SAW pernah ditempa isu-isu pemutarbalikan fakta. Yang melontarkan isu ini adalah seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW yang mendengar berita ini tidak mengajak ngomong semua istrinya selama 40 hari 40 malam.
karena terpengaruh barangkali dengan peristiwa itu. Aisyah radhiyallahu anha merasa heran, kenapa Rasulullah tidak seperti biasanya. Karena ketika Aisyah masuk ke kota Madinah, beliau jatuh sakit. Biasanya Rasulullah kalau beliau jatuh sakit datang memijit-mijit beliau, tapi kali ini tidak. Kemudian Aisyah diberitahukan oleh pembantunya bahwa ada desas-desus begini yang membincangkan bahwa Aisyah selingkuh. Apa yang terjadi kemudian? Singkatnya, turunlah ayat surah An-Nur ayat 11 sampai 14. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrakum minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya, peristiwa itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari yang diperbuatnya. Adapun orang-orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia akan mendapatkan azab yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa orang-orang seperti beliau, orang besar, juga mendapatkan cobaan, permasalahan dalam rumah tangga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut sebuah pendapat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW itu tidaklah lebih hebat daripada kita yang sekarang ini. Bahasa lainnya, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu tidaklah kalah lebih besar dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat. Kenapa? Pertama, di zaman Rasulullah SAW, ketika ada permasalahan pada waktu itu, ada Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung mengatasi permasalahan. Contohnya tadi, ada fitnah besar yang terjadi pada istri beliau. Allah turun tangan mengatasi masalah itu dengan mengklirkan masalah. Masalahnya tidak begitu. Masalahnya ini adalah fitnah. Akhirnya selesai masalah. Sekarang barangkali ada CCTV yang bisa membantu mengatasi masalah, tetapi di banyak kasus yang besar CCTV itu justru hilang, tidak ditahu mana di mana, sehingga masalah tidak clear sebagaimana semestinya. Yang kedua, di zaman Rasulullah SAW, ketika ada masalahnya masyarakat, itu masih ada nabi yang satu kali bicara itu langsung didengar oleh para sahabat. Sami'na wa ata'na. Beda dengan sekarang kita ini. Kalau ada masalah, ulama A mengatakan A, ulama B mengatakan B, ulama C mengatakan C. Kita ini ulama A mengatakan utara, kita lari ke selatan. Tidak ada yang ulama-ulama yang kita mau ikuti. Kita mau mengikuti pendapat kita sendiri. Sehingga sekali lagi bahwa ada pendapat mengatakan bahwa permasalahan yang kita hadapi ini jauh lebih kompleks, tidak kalah kompleksnya dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh para kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, kenapa demikian? Tuntutan prestise saat ini. Ada anak yang seleranya mau masuk di kedokteran, ada anak yang mau daftar tentara, dan seterusnya. Itu masuk di kedokteran itu, Pak. 27 juta SPP-nya di UIN Alauddin Makassar. Coba kalau ekonomi keluarganya itu pas-pasan, ya
rentenir mana lagi yang akan didatangi. Dan itu masalah. Bayangkan, di zaman sekarang ini kita ada pesta demokrasi yang tidak sedikit saja uang yang dibutuhkan. Di zaman Rasulullah tidak ada pesta demokrasi. Itu untuk mengejar satu prestise. Apalagi yang keempat, sekarang ini sudah ada internet, ada di YouTube, sehingga masyarakat kita yang ada di pelosok masuk di sana daerah gunung-gunung yang dulunya tidak tahu menipu, ketika melihat YouTube terinspirasi dari situ. Bagaimana caranya menipu yang halus, mencuri yang halus, bahkan pembunuhan terjadi itu terinspirasi dari apa yang dilihatnya di YouTube. Makanya tidak salah juga bahwa permasalahan yang dihadapi kaum muslimin pada saat ini, di mana tidak turun ayat, tidak ada nabi, bahkan internet itu kita sudah bisa melihat kamarnya anak gadisnya orang tanpa kita perlu datang ke rumahnya. Kenapa? Karena anak gadis kita itu foto-foto itu rumahnya, memperlihatkan kamarnya, bahkan memperlihatkan pakaian dalamnya, bahkan posting di Facebooknya, sehingga orang yang tidak pernah datang di rumah tak tahu bahwa kamarnya di sebelah ini, sebelah ini, sebelah ini. Permasalahan kita saat ini tidak kalah hebatnya dengan yang dihadapi oleh para sahabat kaum muslimin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, serumit apapun masalahnya, maka mari kita kembali kepada ajaran Al-Qur'anul Karim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ini intinya. Apapun permasalahan yang kita dihadapi di masyarakat kita, di dalam rumah tangga, mari kita musyawarahkan. Kenapa itu perlu dimusyawarahkan? Pertama, dengan bermusyawarah terjalin silaturahim. Yang kedua, dengan bermusyawarah banyak kepala yang berpikir, dan banyak kepala ini berasal dari bermacam-macam latar belakang pendidikan, dan itu dengan pengalamannya masing-masing, sehingga apapun yang akan dirembukkan itu insya Allah akan maksimal. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, itu sangat minimal dan akan ditanggung bersama. Apalagi Rasulullah SAW juga memusyawarahkan dengan para sahabat apa-apa yang dihadapi. Contohnya ketika terjadi perang Khandaq. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, semoga Allah Subhanahu wa taala dalam hal segala macam aktivitas membantu memudahkan segala urusan-urusan dunia kita, bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak kita bertindak sendiri-sendiri, karena dengan bertindak sendiri-sendiri akan selalu mengalami kekurangan-kekurangan. Kita barangkali akan selalu menjadi objek cemoohan daripada masyarakat kita. Kenapa? Karena terkadang luka yang ada di belakang telinga itu tidak bisa kita lihat. Luka yang ada di belakang telinga itu bisa kita lihat, tapi dengan bisikan orang lain akan selalu ada kelemahan yang tidak bisa kita lihat dengan sendiri, harus ada dengan bantuan orang lain. Begitulah musyawarah. Ada kelemahan-kelemahan yang barangkali kita tidak bisa selesaikan sendiri, butuh masukan, opini dan argumen orientasi orang lain. Allahumma yassir alaina kulla asir hatta yasirul alaika yasir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul basir.